lagi dengan saya di sini Fajar di video 891 Garage. Kali ini di depan saya udah ada helm spesial nih. Ini adalah helm AGV. AGV-nya adalah AGV Pista GP RR. Nah, kalau yang kalian tahu mungkin ada beberapa para penggemar AGV khususnya Pista Collection pasti tahu lah ini namanya motif World Title 2002. Nah, kenapa World Title 2002? Jadi saya akan bahas sedikit tentang sejarah helm ini beserta motif-motifnya. Helm ini adalah helm yang dipakai Valentino Rossi untuk mengukuhkan dirinya pada saat dia juara dunia keempat kalinya. Saat itu balapnya ada di Brazil, negara Brazil, sirkuit di Brazil ya. Ada beberapa story sih dari motif ini. Yang cukup menarik adalah motifnya nggak seperti biasa kalau kalian temuin di helm-helm Valentino Rossi. Oh ya, waktu itu Valentino Rossi masih menggunakan tipe AGV X-Fan. Jadi AGV X-Fan itu dia berakhir di tahun 2002. Karena pada saat tahun 2003 dia berubah menjadi Tip-Tech gitu. Jadi itu adalah edisi terakhir dari AGV series tipe X-Fan. Di motif ini yang cukup menarik adalah kalau kalian biasanya melihat motif-motif Valentino Rossi itu kan garisnya tegas ya, maksudnya coraknya itu yang tegas gitu, maksudnya bagus, terus gradasinya oke, keren. Kalau kita dilihat di sini adalah seperti lukisan-lukisan tangan, guys. Tuh. Dia lukisan tangan banget ini tuh, sentuhan-sentuhan tangan semua dari bawah sampai ke atas, kecuali angka nomor 1 ini. Ya. Nah, desainnya ini sama dari dulu sampai terakhir Valentino Rossi menggunakan helm itu didesain oleh si Mamang Aldo Drudi. Drudi Performance ini adalah desainer beberapa helm pembalap terkenal termasuk si Valentino Rossi ini. Nah, rumornya pada saat itu si Aldo Drudi ini kan mengalami cedera tangan, gosipnya. Nah, maka dia menciptakan si motif di World Title 2002 di saat itu yang biasanya dia menggunakan dengan desain grafis yang tegas, ya kan, yang garis-garis lurus. Akhirnya dia menuangkan desainnya dengan lukisan tangan, gitu guys. Oke. Nah, tetap di sini kita lihat seperti ada matahari. Ini biasnya matahari. Kemudian di sebelah kirinya adalah biasanya bulan. Itu ciri khasnya Valentino Rossi. Jadi sekilas memang kalau orang yang bukan Valentino Rossi Revers ini melihatnya bukan bulan, tapi kalau kita tegasin ini bulan guys, tuh nekuk bulan. Kalau mungkin ini matahari, tetap kelihatan lah ya coraknya matahari. Nah, kalau kita lihat di bagian bawahnya ini full color, dia mengkombinasikan warna-warna yang cerah. Ada hijau, ada orange, ada merah, ada biru, dan lain sebagainya. Dia ada kuning, gold. Ini mungkin menggambarkan tentang alam di negara Brasil itu. Begitu kurang lebihnya guys. Ya, mungkin kalau kalian yang lebih paham bisa isi di kolom komentar. Nah, yang menarik adalah desain di bagian atas nih. Dari ujung atas sampai ujung hampir ke belakang ini itu ada warna pelangi. Nah, karena motif pelangi ini, maka timbullah rumor bahwa Rossi itu adalah kaum LGBT atau disebut dengan gay. Nah, tapi rumor itu sudah terpatahkan guys. Itu hanya hoax atau gosip aja, dengan bukti bahwa sekarang dia punya istri dan punya seorang anak perempuan gitu. Jadi itu mungkin hanya gosip aja ya. Nah, kemudian di sini ada angka 1. Ini sebetulnya bukan angka ciri khasnya Rossi, cuman biasanya di baju racing suit-nya dia atau di helmnya dia itu ada angka 1 tapi kecil. Biasanya ada di depan kecil, tetap angka 46-nya gede. Nah, kali ini terbalik guys. Ini angka 1-nya gede, 46-nya kecil. Nah, angka-angka itu biasanya muncul ketika dia mau menuju ke juara dunia atau mengukuhkan juara dunia, bahwa dia menunjukkan bahwa dia still number one. Nah, motif Valentino Rossi World Title 2022 ini untuk mengukuhkan sejarahnya, makanya AGV mengeluarkan lagi di motif ini. Jadi tadi kan dulu si Rossi itu masih menggunakan tipe X-Fan. Nah, si Pista mengeluarkan lagi
untuk mengenang sejarahnya Rossi di World Title 22 di pista GP-RR ini. Nah, timbullah helm limited edition ini. Nah, kalau kita lihat di sini itu dia sesuai dengan tahunnya 2002 itu total produksi untuk helm ini, total jumlahnya. Nah, kebetulan yang kita punya ini adalah 1254. Gitu. Jadi buat kalian yang penggemar berat Rossi fans, Rossiholics, kalian bisa mendapatkan helm itu di Giris 891. Gitu guys, promo dikit. Nah, ini sudah FIM, jadi dia sertifikasinya udah FIM, jadi bisa kalian pakai balap di kejuaraan internasional pun udah oke, sudah bisa. Berarti kejuaraan non internasional apalagi sudah sangat bisa. Seperti biasa, tipe pista ini selalu memiliki selang, di mana selang ini bisa terhubung dengan bagian mulut, nanti bisa dipasang. Jadi kalau kalian beli helm ini, di dalam boxnya itu udah ada kelengkapannya. Jadi ada camelback. Camelback itu yang buat menghubungkan ke bagian belakang. Punuk onta, biasanya kalau orang nyebutnya di racing suite atau wearpack itu namanya punuk onta. Biasanya botol minum tuh ditaruh di situ, disambungkan ke sini. Jadi buat kalian yang mau balap biar nggak kehausan, itu bisa digunakan gitu. Tapi buat harian bisa dipasang, bisa nggak gitu guys. Nah, ini innernya juga lembut, tapi helm ini belum ready slot intercom karena memang pista ini menciptakan helm racing use only, tidak untuk harian sebetulnya gitu. Jadi tidak bisa dipasang intercom di dalamnya. Terus bagian fan-nya masih ditutup dengan karet seperti ciri khas pista seperti biasanya, nggak seperti tipe Corsa, dimana tipe Corsa kan sudah discontinue tuh. Kalau tipe pista, jadi mekanismenya dia itu mekanisme knockdown, bisa dibuka, bisa dipasang. Jadi terserah kalian mau pasang terus atau buka terus. Nah, repotnya kalau kalian pakai helm ini pada saat cuaca hujan, kalian harus mengantongi si tutup fan-nya yang dari karet. Mungkin bisa kalian taruh tas atau dari mana. Ketika tuh hujan gede, kalian pasang. Karena kalau hujan besar, biasanya ini masuk ke dalam. Kalau umpama ada yang bertanya, beda nggak sih pista GP-RR yang dipakai Rossi pada saat balap atau pembalap lain dengan pista GP-RR yang dijual secara umum? Secara garis besarnya sama, cuman ada beberapa titik-titik pengaman tambahan yang dari AGV, seperti contohnya lock visor. Maksudnya lock visor yang ada di samping ini beda. Kalau di tipe MotoGP ini ada bautnya guys, ada bautnya kecil di kanan dan kiri. Itu fungsinya supaya pada saat crash menjaga kemungkinan visornya nggak ngelepas, jadi masih nempel di shellnya. Kalau secara overall semuanya sama karena ini sudah standarisasi film. Terus beda lagi bahwa seperti yang udah pernah kita bahas, bahwa helm pembalap itu fittingnya disesuaikan dengan kepala masing-masing pembalap itu sendiri gitu. Beda dengan harian. Kalau harian kan memang size-nya size massal gitu. Meskipun bagian dalamnya ini bisa kalian adjust. Jadi bagian dalamnya ini itu bisa kalian adjust, bisa kalian copot, pasang lagi, dia ada velcro-nya di dalam. Gitu guys. Nah, untuk range harganya ini sekitar 20 jutaan. So, bisa kalian dapatin di store kita. Nah, buat kalian-kalian yang mungkin ada tambahan dengan motif ini, bagaimana kisahnya atau sekilas dengan motif ini, kalian bisa isi di kolom komentar ya. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye!